Oke guys, Alekin di sini. Apa kabar kalian semua para buciners yang saking bucinnya hewan peliharaannya aja malah dibucinin juga? Pernah dibucinin balik gak nih sama hewannya? Apa malah dicuekin? Nah tuh gimana jadinya ya kalau ada hewan peliharaan gemoy yang bucin sama majikannya sampai menunggu selama 9 tahun di tempat yang sama. Beh, setia banget ya guys ya. Nih akan aku langsung jelaskan filmnya yang berjudul Hachi, A Dog's Tale. Film ini dirilis pada tahun 2009 yang menceritakan tentang kisah nyata anjing yang selama 9 tahun menunggu majikannya yang ditinggal saat pergi bekerja. Gimana bisa ya kok ada hubungan manusia dan anjing yang bisa setia banget sama majikannya? Apakah pengorbanan Hachi yang telah menunggu majikannya selama 9 tahun akan terbalaskan? Penasaran kan? Yuk tonton sampai habis, jangan di skip-skip ya. Karena film ini diadaptasi dari kisah nyata loh. Dan tunggu endingnya ya, apakah Hachi bisa bertemu dengan bucinannya? Oh ya, sebelum ini peringatan dulu ya, video ini mengandung full spoiler. Yuk ambil camilan favorit kalian buat posisi rebahan. And welcome to upload Alekin Plot. Hachi appeared at the train station. Hachi adalah seekor anjing yang berasal dari Jepang yang secara tidak sengaja terjatuh di stasiun saat dalam pengiriman. Saat Hachi bocil jatuh, sang profesor menemukan Hachi sedang tersesat di stasiun. Profesor yang merasa kasihan pun memungut Hachi untuk diberikan ke petugas stasiun. Namun akhirnya Hachi pun tidak jadi diberikan ke petugas stasiun karena takutnya nanti malah dibawanya ke penampungan hewan, bukan ke pemiliknya. Pada malam itu, profesor pun memutuskan untuk membawa Hachi ke rumahnya untuk menginap sementara sampai dia bisa bertemu pemilik Hachi. Sang profesor pun menyembunyikan Hachi di sofa rumahnya agar gak ketahuan sama si ibu profesor. Walaupun telah disembunyikan, Hachi malah tengil dan manja. Dia pun kabur ke kamar bapak profesor guys. Sampai akhirnya tiba-tiba adu bacot pun terjadi. Ibu profesor gak setuju kalau ada hewan peliharaan di rumahnya. Si profesor pun mengelak dan bilang, udah malam mak, kasihan ntar si Hachi dibegal di Cinere gimana. Dan mendengar itu, profesor pun akhirnya diizinkan agar Hachi tinggal sementara aja. Dia pun berjanji kalau Hachi akan segera dikembalikan ke pemiliknya secepatnya besok pagi ya mak. Keesokan harinya, istri profesor dan anaknya yang bernama Andi fotoin Hachi untuk viralin dia ke seluruh kota agar pemilik Hachi tahu kalau dia tersesat. Andi yang gemes karena kegemoyan Hachi membujuk ibu profesor untuk mengizinkan Hachi jadi peliharaan mereka. Tapi ibu profesor tetap tidak setuju dan tidak tergoda dengan kegemoyannya si Hachi. Dan akhirnya profesor pun memutuskan untuk menunaikan janjinya dengan menjalankan misi untuk mencari pemilik Hachi yang sebenarnya. Saat berkeliling kota, pada awalnya Hachi ingin dititipkan Ayla ke tempat penampungan hewan agar bisa dicarikan ke majikan aslinya. Tapi dia nggak jadi lagi nih untuk menitipkan Hachi karena tempat penampungan itu nggak selamanya bisa mencarikan majikannya Hachi. Dan bisa-bisa akan menganggap Hachi sama seperti hewan liar lainnya. Oke, kalau gitu profesor pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Dia berkunjung ke salah satu bestinya yang memiliki toko buku untuk menitipkan Hachi. Walaupun bestinya profesor setuju untuk menjaga Hachi, kucing garong peliharaan bestinya itu pun gak setuju dan mencakar Hachi karena cembokur. You think Antonia? New roommate? Oh, no, Antonia! Akhirnya profesor pun melanjutkan perjalanannya lagi. Walaupun udah roaming dan kepoin seluruh kota, profesor tetap gagal dong untuk cari majikannya Hachi. Hachi pun jadi terpaksa harus ikut kegiatan profesor pada hari itu untuk mengajarkan musik dan tarian. Di kampus, profesor berdiskusi dengan teman wibunya yang menguasai bahasa Jepang. Dan dari situlah terbongkar misteri dari mana Hachi berasal. Hachi berasal dari Jepang dan arti Hachi adalah angka 8 dalam
dalam bahasa Jepang. Hachi ini adalah anjing keturunan spesial yang disebut sebagai Akita. Akita adalah anjing prajurit yang sangat setia dan terbiasa menemani manusia untuk bertempur dan berburu. Wah, Hachi ini cocok dong bisa dijadiin pet buat mabar FF pakai karakter alok ya guys ya. Singkat cerita, sesampainya di rumah, si profesor pun adu bacot lagi sama istrinya. Karena majikan aslinya kok belum ketemu sih, janjinya mana? Saat lagi asik adu cincong terkait nasib si anjing, si Hachi malah berulah dong. Dia malah ngehancurin proyek kerja ibu profesor. Aduh. Pada keesokan pagi, Profesor berusaha untuk mengajarkan permainan lempar bola dengan Hachi. Tapi Hachi nggak meresponnya. Lalu Profesor itu sampai-sampai contohin langsung untuk jadi anjingnya loh guys. Koplak, koplak. Tapi si ibu yang melihat kebucinan Profesor dengan si Hachi, hatinya pun jadi luluh guys. Dan semenjak itu, gara-gara bucin sama hewannya, si ibu pun akhirnya memutuskan untuk pensiun dari adu bacot sama si Profesor terkait hewan peliharaan. Dan Hachi pun akhirnya diizinkan menjadi bagian dari keluarga Profesor. Lama-kelamaan dia pun tumbuh dewasa bersama keluarga sang Profesor. Hingga pada suatu hari kebucinan Hachi pun udah sampai di klimaksnya. Dia pun berulah dengan berusaha kabur untuk mengejar Profesor yang ingin pergi bekerja. Dia sampai menggali tanah untuk bisa melewati pagar halaman rumahnya. Sesampainya Hachi di stasiun, Profesor terkejut melihat Hachi menyusulnya ke stasiun sendirian. Dan karena ulah Hachi itu, Profesor pun harus menunda keberangkatannya karena terpaksa harus mengantar Hachi untuk pulang. Sesampainya di rumah, Hachi pun merasa sedih karena dia kesepian. Jiwa kebucinannya pun meronta-ronta. Hingga pada sore harinya, Hachi udah gak tahan banget. Dia berulah lagi dengan kabur dari rumahnya. Dan setelah mendengar suara kereta yang menandakan kepulangan Profesor, Hachi langsung berlari secepat mungkin untuk segera pergi ke stasiun. Dia pun menunggu Profesor majikannya di depan stasiun. Kalau pacar kalian paling cuma dijemput di depan gang kan? Ganteng nang, jemputnya depan gang. Lagi-lagi Profesor terkejut dengan Hachi yang telah menantinya di depan stasiun. Wah, Hachi ini pasti love language-nya quality time dan physical attack. Dia bucin banget tuh sama si Profesor. Come on, boy. Come on. Come on. Pada keesokan harinya, Hachi bertemu dengan Michael. Dia adalah calon suami dari Andi, si anak Profesor. Pada saat acara keluarga itu, Michael berusaha untuk mengajak Hachi bermain bola lempar. Walaupun udah dewasa, Hachi tetap aja tuh gak ngerti dan malah tetap rebahan doang dong saat disuruh untuk mengambil bola. Profesor pun jadi kepo dengan keanehan sikap Hachi yang gak seperti anjing konvensional biasanya. Dia pun akhirnya menemui teman wibu Jepangnya lagi untuk mencari tahu alasan keanehan sikap Hachi. Teman Jepang Profesor pun bilang kalau Hachi itu bukan anjing biasa. Dia bukan anjing yang suka bersenang-senang dan menjadi badut untuk majikannya. Hachi cuma akan mengambil bola tersebut dengan alasan yang spesial dan dengan sosok hubungan yang sangat spesial juga. Jadinya dengan sifat seperti itu, Hachi bakalan setia banget dan gak bakalan selingkuh kayak fuckboy-fuckboy di luar sana. Semenjak dari hari aksi kabur Hachi untuk menunggu Profesor di stasiun, Hachi jadi punya kebiasaan untuk mengantar dan menunggu Profesor di stasiun saat bekerja. Selama berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, Hachi terus mengulangi kegiatan yang sama. Hachi dan Profesor pun terus semakin bucin nih guys. Sampai-sampai Hachi ini ikut loh di foto pernikahannya Andi dan Michael. Wah, jadi kayak bener-bener keluarganya nih. Jadi kayak anaknya Profesor ya guys ya. Hingga pada suatu hari, Profesor kebingungan melihat Hachi yang tidak ada di stasiun saat dia pulang bekerja. Sehingga Profesor pun berusaha untuk mencari Hachi dan tiba-tiba... Hachi ternyata nggak hilang di kota guys. Profesor menemukan Hachi di gudang halamannya yang sedang menggonggong dengan keras. Dia pun menyadari kalau Hachi ini lagi berusaha untuk mengusir si Gung, yaitu si hewan tukang kentut. Aksi adu mekanik pun terjadi. Profesor dan Hachi versus si tukang kentut. Profesor pun mengeluarkan skillnya dengan sapu di rumahnya. Tapi ternyata skill itu nggak mempan. Si Gung ini bos terakhir yang biasanya suka kebal. Profesor pun terpaksa harus mengeluarkan
mengeluarkan ultinya dengan mengambil kardus untuk mengurung si Gung itu. Hachi pun ikut mengeluarkan ultinya, tapi ternyata ultinya salah target guys. Aduh, si tukang kentut pun jadi bisa counter. Dia pun mengeluarkan ultinya. Dan adu mekanik pun berakhir dengan kekalahan Hachi dan Profesor yang kena headshot kentut si Gung. GG Gimang dah buat si Gung. Oh, this is terrific, Ellie. I'm so happy for you. Hingga pada suatu hari sebelum Bapak Profesor berangkat kantor, Hachi bertingkah aneh. Ia menggonggong berkali-kali dan tidak mau mengantarnya ke stasiun seperti biasa. Karena terlalu bacot, si Profesor pun mutusin buat ninggalin dia aja lah. Tapi sesampainya si Profesor di stasiun, loh kok tiba-tiba Hachi muncul juga di stasiun? Hachi diam-diam ngikutin dia guys. Aneh banget dah tingkah dia hari ini. Tambah aneh lagi, dia ke stasiun dengan bola tangkapnya yang sebelumnya dia anti banget karena sama benda itu. Ini adalah pertama kalinya Hachi membawa bola bekel dan mau main tangkap bola sama si Profesor. Kayak yang pernah teman wibunya si Profesor bilang kan, kalau Hachi mau main bola berarti ada alasan tertentu tuh. Dan pada momen ini akhirnya Hachi menemukan alasan spesial untuk mau bermain bola. Kayaknya ada maunya nih si anjing, apa jangan-jangan karena ada suatu pertanda. Namun sikap freak Hachi tidak berhenti sampai di situ. Ia terus menggonggong tanpa henti seakan gak ingin ditinggal oleh Profesor. Sang Profesor pun gak mengerti nih dan tetap melanjutkan keberangkatannya. Sesampainya di kelas, Profesor pun kembali menjalani rutinitasnya untuk mengajar. Saat menyampaikan materi, Profesor pun duduk di antara mahasiswa. Tapi tiba-tiba dan pada sore harinya, Hachi tetap menunggu Profesor seperti biasa. Dia tidak mengetahui kalau ada musibah yang terjadi pada diri Profesor. Sehingga di malam harinya, Hachi pun dijemput oleh keluarga Profesor untuk pulang. Hachi pun gak memahami apa yang terjadi saat ini. Dia hanya mendengar suara isak tangis dari keluarga Profesor yang terdengar keras dari rumah. Ternyata Profesor telah tiada. Sosok yang disayangi oleh Hachi meninggalkannya untuk selamanya. Meskipun begitu, ia tidak mengerti kalau Profesor tidak akan pernah kembali ke stasiun. Yang Hachi tahu, dia cuma perlu menunggu Profesor di stasiun hingga ia kembali. Meskipun penantian itu bisa membutuhkan waktu seumur hidupnya. You don't have to wait anymore. He's not coming back. Andy, Michael, dan cucu dari Profesor kini memutuskan untuk pindah rumah. Hachi pun kemudian diajak mereka untuk tinggal bersama dan terpaksa harus meninggalkan daerah tempat dia tumbuh dewasa. Singkat cerita, pada suatu pagi saat Michael membawa barang belanjaannya, Hachi lagi-lagi kabur untuk pergi ke stasiun. Hachi pun berlari ke tempat di mana dia bisa mengikuti rel kereta api. Dengan penciuman dan instingnya, Hachi berjalan dan menelusuri rel kereta api untuk pergi ke rumahnya Profesor. Sesampainya di sana, dia tidak menemukan wajah siapapun yang dia kenali. Karena rumah Profesor kini sudah ditinggali oleh penghuni baru. Dan dengan begitu, dia pun memutuskan untuk kembali ke stasiun untuk menunggu Profesor yang tidak akan pernah kembali. Petugas stasiun dan bestinya Profesor kaget karena tiba-tiba Hachi bisa berada di stasiun pendamping. Tapi nggak lama saat Hachi menunggu, Andy pun udah menjemput Hachi untuk pulang. Semenjak dia tinggal bersama Andy, Hachi menjadi sering rebahan karena termenung dalam kesedihan. Dia pun galau karena udah lama gak quality time sama bucinannya si Profesor. Hingga pada suatu hari, Andy melihat Hachi yang berdiri diam di pagar halaman rumah seakan ingin keluar saat mendengar suara kereta. Andy sangat menyayangi Hachi dan berharap Hachi dapat tinggal bersama dengannya. Namun melihat Hachi yang selalu lemas, sedih, galau karena ingin pergi ke stasiun buat menunggu majikannya si Profesor, dia pun akhirnya mengizinkan Hachi untuk melakukan apa saja yang diinginkannya. Hachi pun menjilati tangan Andy untuk terakhir kalinya sebagai bentuk perpisahan.
Dia pun segera berlari secepat mungkin untuk segera sampai di stasiun. Dia kembali menunggu di depan stasiun menanti kehadiran profesor kesayangannya. Dari pagi hingga sore hari dia akan terus menunggu di depan stasiun. Dan pada malam harinya dia akan beristirahat di bawah kereta api untuk tidur. Pergantian hari, minggu, bulan, dan musim pun berlalu. Hachi selalu setia menunggu profesor di depan stasiun. Dan karena udah bertahun-tahun menunggu di depan stasiun, akhirnya membuat orang-orang jadi salfok juga. Hachi pun menjadi sangat populer di sana. Dia pun sampai diviralkan oleh jurnalis atau media yang kepo dengan kebiasaannya. Karena kepopulerannya tersebut, orang yang biasa pergi ke stasiun merasa memiliki dan ikut menyayangi Hachi. Hachi pun bisa makan dan hidup dari donasi orang baik yang ada di stasiun. Yang mana ada juga penjual hotdog langganan profesor dan juga si penjaga stasiun yang dengan senang hati merawat Hachi setiap hari. Dan pada suatu hari, masih pada masa penantian Hachi menunggu sang profesor, teman wibu Jepang dari profesor menemui Hachi kembali. Dia curhat dengan Hachi tentang betapa sedihnya dia kehilangan sahabat seperti sang profesor. Hachi seakan merasakan hal yang sama saat dia diajak ngobrol dengan bahasa Jepang oleh si teman profesor. Dan beberapa tahun pun berlalu. Hachi yang masih menanti dan terus menanti karena sesuai yang dibilang oleh teman si profesor, kalau Hachi ini anjing yang selalu setia dan gak pernah selingkuh. Walaupun harus menunggu 1000 tahun lamanya, Hachi tetap akan setia menanti profesor yang tak kunjung ditemuinya. Sampai akhirnya Hachi kini telah tua, fisiknya pun udah gak sekuat dulu, jalannya udah terseok-seok dan sangat lambat. Hingga pada suatu hari, ibu profesor yang bermaksud pergi ke makam profesor tidak sengaja menemui Hachi yang sedang menunggu di stasiun. Melihat itu, Hachi langsung mendapat pelukan hangat dan tangisan dari ibu profesor. Pada sore itu, ibu profesor menemani Hachi di sana, yang sudah sekian kalinya menunggu kedatangan kereta di mana profesor tidak pernah muncul lagi. Dan kini Hachi sudah sangat tua, guys. Dan seperti makhluk Tuhan lainnya yang juga bernyawa, dia pun akhirnya menutupkan matanya untuk selamanya. Dalam penantian ajalnya, Hachi seakan melihat kembali seluruh kenangannya bersama profesor. Hachi pun akhirnya bisa bertemu kembali dengan sang profesor yang telah dinantinya selama bertahun-tahun. Meskipun itu semua hanya di dalam mimpi alam baka. Hachi! Itulah dia akhir cerita dari film Hachi A Dog's Tale. Gimana guys? Cukup membucinkan sekali bukan? Jujur ceritanya mengharukan dan bisa membuat Alekin menjadi sedih guys. Kita bisa melihat aksi bucin luar biasa dari hewan peliharaan yang jarang sekali kita temui dalam kehidupan kita. Cerita dan pesan moralnya Alekin rasa sudah tersampaikan dengan baik. Penantian Hachi untuk menunggu profesor bertahun-tahun mengajarkan kita tentang arti kesetiaan sejati. Hachi adalah sosok yang mengajarkan kita tentang pentingnya untuk tidak melupakan siapapun yang kita cintai dan mencintai kita. Perjuangan untuk memberikan yang terbaik pada apa yang kita cintai dapat menjadi alasan terkuat bagi kita untuk menjalani hidup sebaik mungkin. Bahkan anjing Akita Hachiko ini di dunia aslinya sampai dibuatkan patung di stasiun tempat dia menunggu majikannya guys. Yaitu di stasiun Shibuya, Tokyo di Jepang. Wah, doain ya guys, kalau Alekin diberi kesempatan ke Jepang, semoga Alekin bisa berfoto dengan patung Hachiko ini. Alekin doain juga, semoga kalian nanti juga bisa bertemu dengan patung Hachiko ya, dan mengamalkan kesetiaan dari si Hachiko. Amin.
Dan cukup video gue kali ini, mohon maaf kalau ada perkataan yang menyinggung. Nah, kalau kalian suka video ini, di-share juga yuk ke teman, keluarga, pacar, sahabat, selingkuhan, simpenan, hewan peliharaan, anjing, kucing oyen, kodok, kuda, tukang siomay di sebelah kalian. Pokoknya di-share sebanyak-banyaknya ke siapapun ya. Dan jangan lupa like video ini, subscribe juga, dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video dari Alekin. Nah, kalau kamu punya rekomendasi cerita yang mau dibawain selanjutnya, tolong tulis di kolom komentar ya. Terus kalau komentar kalian belum dibalas sama Alekin nih, kalian bisa chat DM IG aku di @alebhawiko karena semua chat bakalan aku balas di sana. Oke, thank you guys for watching. Jaga kesehatannya selalu ya, and until next time, see ya.